Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama 3 nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita seperti yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih, yaitu nikmat Islam, nikmat berada di atas agama Islam, kemudian nikmat kesempatan, yang ketiga nikmat kecukupan. Karena tanpa ketiga nikmat tersebut kita tidak akan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dalam beribadah. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga salawat dan salam untuk istri-istri beliau, ummahatul mukminin, anak-anak dan cucu keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama, salafus saleh, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Nabi SAW sampai akhir akhirat nanti. Sebagaimana yang minggu lalu sempat kita sepakati bahwasanya insyaallah Sabtu Ahad akan diadakan semacam tausiah, dan hari Sabtu kemarin kita membahas tentang masalah hadis dengan mengambil rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, insyaallah hari Sabtu ini dan Sabtu berikutnya kita akan membahas Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran dengan mengambil rujukan kitab Tafsir Al-Quranul Azim, Tafsir Al-Quranul Azim, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kita membahas ataupun membacakan kitab Tafsir Ibnu Katsir ini, dan insyaallah ayat yang akan kita kupas yaitu dimulai dari surat An-Naba sampai akhir, karena insyaallah surat An-Naba sampai akhir ini surat yang hampir kebanyakan dari kita ada yang hafal dan sudah familiar, dan juga ayatnya pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Sebelumnya saya akan bacakan saja biografi singkat dari Imam Ibnu Katsir ini yang menyusun tafsir Al-Quranul Azim, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau adalah Abul Fida. Abul Fida ini adalah kunyahnya. Imaduddin Ismail bin Umar Ibn Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi Ad-Dimashqi. Jadi yang terakhir, kata terakhir itu Ad-Dimashqi itu penisbatan kepada tempat kelahirannya, berarti Damaskus, Suriah. Sama dengan
Imam Nawawi juga ya. Nah, di kota Nawa. Beliau lahir pada tahun 701 Hijriah. Berarti 100 tahun setelah wafatnya Imam Nawawi. Di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Basra di negeri Syam. Umur 4 tahun ayah beliau meninggal. Kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Jadi beliau yatim dari usia dini. Kemudian pada tahun 706 Hijriah beliau pindah ke kotanya, ke kota Damaskus. Kemudian di kota Damaskus ini pada saat itu adalah kota yang istilahnya kota santri begitu ya. Banyak sekolah-sekolah di sana, para ulama banyak di sana. Salah satunya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari dan juga Isa bin Mut'im dan Ibnu Asyakir, Al-Hafiz Al-Zahabi, serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana para ulama ini ahli di bidangnya. Ibnu Asyakir ini kalau tidak salah juga ahli sejarah, ahli sejarah. Imam Zahabi juga termasuk. Dan juga beliau belajar kepada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki Al-Mizzi, ahli hadis di Syam. Kemudian Syekh Al-Mizzi ini menikahkan Ibnu Katsir dengan putrinya, jadi bapak mertuanya kan. Jadi ulama itu biasanya seperti itu, ulama ya berkeluarga dengan ulama juga. Kemudian selain Damaskus juga beliau belajar ke Mesir. Jadi dari Suriah beliau pergi ke Mesir untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan ijazah. Jadi kalau biasanya para ulama itu pergi menuntut ilmu itu ya betul-betul perjalanan darat dengan banyak rintangan, kadang kelaparan, kehausan. Dan metode belajar para ulama itu dengan riwayat. Jadi dia dapat ilmu dari siapa, ya, dari si fulan sampai ke Rasulullah SAW. Jadi sangat berat ya metodologi belajar zaman dahulu, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kita cukup datang ke sekolah, semua ilmu ada. Ilmu matematika, ilmu biologi itu di satu tempat. Kalau zaman dulu enggak. Kalau kita ingin belajar tentang ilmu hadis misalkan, ada ulamanya di Mesir, pergi ke Mesir. Belajar satu guru itu bisa ya berbulan-bulan bahkan. Nanti ada lagi ulama yang lain, pakar di bidang gramatika bahasa Arab juga pergi ke sana. Jadi jadi satu disiplin ilmu satu guru. Nah, kalau di sekolah itu enak sekarang, semua guru kumpul. Jadi nggak perlu pindah-pindah. Jadi waktu zaman dahulu itu para ulama itu banyak habis waktunya dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau pada abad ke-8 Hijriah itu ya selama hampir masuk ke tahun 800-an beliau sudah menjadi ahli tafsir dan juga ahli hadis. Ahli hadis itu berarti dia mendapatkan banyak sanad, jadi banyak dapat guru dan itu dihafal Pak. Hadisnya itu, hadis Rasulullah itu dengan sanadnya dihafal. Kemudian juga beliau juga menjadi ahli tafsir, ahli pakar sejarah juga. Dan salah satu karya beliau yang fenomenal yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, di mana beliau menyusun sejarah umat manusia dari sejak penciptaan, dunia ini, dari penciptaan Nabi Adam sampai akhir, sampai
kerajaan-kerajaan terakhir. Itu disusun dalam kitab ya, dan berjilid-jilid juga. Nah, tafsir yang akan kita bahas ini yang bernama Tafsir Al-Quran Mu'azzim ini menjadi tafsir rujukan hampir di seluruh dunia, ya, dunia negara Islam, karena berisi dengan hadis-hadis yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, ya. Dan juga tafsir ini dengan metodologi menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi ada urutannya. Jadi tafsir yang paling bagus itu adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat, kemudian menafsirkan kalau tidak ada ayat yang menerangkannya, ditafsirkan dengan hadis. Kemudian kalau tidak ada, baru dengan perkataan para sahabat. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada pendapat pribadi dari Al-Imam Ibnu Katsir. Semuanya sesuai dengan riwayat. Baik, kita akan langsung saja, itu biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Katsir. Kita akan langsung saja membahas tafsir surat An-Naba. Tafsir surat An-Naba. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 16 ya. 1 sampai 16. Itu ada 5 baris ya, 4 baris sedikit. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, supaya nggak ngantuk, kita baca sama-sama ya. Saya bacakan kemudian diulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Insyaallah kalau bisa Sabtu depan mungkin bagusnya kita bawa Al-Quran ya, bawa Al-Quran dari rumah. Insyaallah kita manfaatkan sambil untuk memperbaiki bacaan kita ya, memperbaiki bacaan kita. Kita akan bacakan tafsir dari surat An-Naba ini. Surat An-Naba ya, juz ke-30, surat yang ke-78, surat Makkiyah. Ada 40 ayat. Kurang lebih ada 40 ayat. Ayat yang pertama, amma yatasaalun. Amma ini adalah gabungan dari dua kata, Pak. Dari an, kemudian ma, ainun, mim, alif. Kemudian bergabung, maka nunnya hilang, alifnya hilang. An itu artinya tentang, ma apa-apa, yatasaalun yang mereka saling pertanyakan, saling bertanya-tanya. Yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-musyrikina fi tasa'ulihim 'an yaumil qiyamah inkaran li wuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang musyrik karena mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Nah, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat ini bukan karena ingin tahu. Ada orang bertanya, kalau bertanya itu ada dua. Ada bertanya ingin tahu tentang sesuatu, atau dia bertanya itu sebenarnya dia ingin mengingkari. Nah, kaum musyrikin mereka mengingkari tentang hari kiamat ini. Maka mereka bertanya-tanya. Sebenarnya hati mereka mengingkari hari kiamat. Amma yatasaalun. Kemudian ayat yang kedua, anin nabail azim. An, ingat itu tadi artinya apa tadi an? Tentang. An-naba berita. Al-azim yang besar.
An-naba sendiri itu artinya berita besar, atau berita juga bisa dalam bahasa Arabnya khobar. Tapi kalau khobar ini berita biasa, tapi kalau an-naba itu berita yang besar, berita yang menggoncang. Ya. Ay an ayyi syai'in yatasaaluna min amril qiyamah. Maksudnya tentang apa saja yang mereka tanya-tanya tentang hari kiamat. Wa huwa an-naba'ul 'azim. Ya, hari kiamat itu adalah berita yang besar, berita yang menggoncang, yakni al-khabar al-ha'il al-mufti' al-bahir, ya, berita yang dapat menggoncang, yang begitu menakutkan. Imam Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan an-naba'ul 'azim al-ba'tsu ba'dal maut. Imam Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan berita besar yaitu kebangkitan setelah kematian. Jadi kiamat itu dimulai setelah bangkitnya manusia dari kubur sampai nanti dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Kemudian ayat yang ketiga, allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi artinya yang, ya. Hum mereka, fihi mereka siapa di sini? Orang-orang musyrik yang bertanya-tanya tadi, orang-orang musyrik. Mereka orang musyrik tersebut fihi padanya, maksudnya di sini pada berita atau pada hari kiamat, ya. Mukhtalifun mereka berselisih. Jadi sudah bertanya-tanya, ternyata mereka juga berselisih juga tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yakni an-nasu fihi ala qaulaini. Ya. Manusia tentang hari kiamat ini, tentang berita besar ini ada dua golongan, mukminun bihi wa kafirun. Ya, ada orang beriman dan orang kafir. Tsumma qala mutawa'idhan limunkiril qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Kalla saya'lamun, sekali-kala itu sekali-kali tidak, ya. Saya'lamun mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, summa kemudian kalla sekali-kali tidak, saya'lamun mereka mengingkari. Jadi di sini kalau diulang lagi kalimat yang sama, itu artinya penekanan, penegasan. Artinya mereka akan mengetahui, orang yang bertanya-tanya pasti akan tahu tentang hari kiamat. Wa hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Ini merupakan ancaman yang keras, ya, yang ancaman yang tegas. Tsumma syara'a tabaraka wa ta'ala yubayyinu qudratahu al-'azima 'ala khalqil asya'il gharibah wal umuril 'ajibah. Kemudian setelah ayat ini Allah akan menerangkan akan kemahakuasaannya yang maha besar tentang penciptaan segala sesuatu yang asing dan perkara-perkara yang ajaib. Ad-dallati 'ala qudratihi 'ala ma yasha'u min amril ma'ali wa ghairihi. Yang mana Allah ingin menunjukkan akan kemampuannya atas segala sesuatu dari perkara-perkara yang biasa dan perkara-perkara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Alam itu apakah tidak, ya? Naj'al kami jadikan al-arda bumi itu mihada sebagai hamparan. Ya. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang masalah kiamat, ya, secara ringkas bahwa kiamat itu adalah berita besar dan manusia terpecah, ada orang mukmin, ada yang meyakini tentang hari kiamat ini, ada yang mengingkari. Allah menarik, ya,
kita untuk melihat, coba lihat penciptaan yang sangat agung ini, yang sangat ajaib ini. Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Mihada, ai mumahhadatan lil khalaiq. Allah jadikan bumi ini nyaman untuk ditempati. Zalulan lahum qaratan sakinatan sabitatan, ya. Tunduk terhadap mereka, ya, nyaman. Dan alhamdulillah tidak ada kita dengar planet yang bisa ditempati, yang nyaman bisa hidup di atasnya kecuali bumi, ya. Planet-planet lain itu tidak bisa, Pak. Planet apa, Mars, Jupiter, apalagi yang dekat dengan bumi gitu ya. Karena di samping oksigen yang tidak ada, juga mungkin panas. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa bumi ini itu Allah jadikan tempat yang nyaman untuk ditempati. Wal jibala autada. Al jibal artinya apa? Gunung-gunung. Autada sebagai pasak. Masya Allah ya. Jadi Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Makanya kalau pasak itu posisinya, fungsinya itu untuk memperkuat. Walaupun kita lihat tiangnya itu tidak bersambung dengan atapnya, beda dengan kita lihat bangunan ya, seperti musola ini, tiang itu bersambung dengan atapnya. Tapi bumi itu tidak bersambung dengan langit, akan tetapi dia mengokohkan bumi itu sendiri. Dia sebagai pasak-pasak. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dan wa itu artinya dan khalaqna, kami ciptakan kalian wahai manusia, azwajan apa artinya? Berpasang-pasangan. Nah, jadi Allah ingin mengajak kita untuk melihat alam ini. Kemudian Allah mengajak kita untuk melihat penciptaan manusia itu sendiri. Khalaqnakum azwaja, yakni zakaran wa unsa. yakni Allah menciptakan laki-laki dan manusia. Jadi tidak ada Allah menciptakan bencong. Jadi Allah itu hanya menciptakan dua jenis manusia, laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Yastamti'u kullun minhuma bil akhar. Satu sama lain saling menikmati. Wa yahsulut tanasulu bidzalika. Kemudian menghasilkan keturunan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan malam itu sebagai menjadikan tidurmu itu untuk istirahat. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum, tidur kalian, subata itu tadi litahsulal raha min kasratit taraddud was-sa'yi fil ma'ayish fi 'ardi an-nahar. Artinya itu untuk memutus gerakan. Tidur itu untuk menghentikan gerakan kita, sehingga akan mendapatkan istirahat karena banyaknya pergerakan, banyaknya berjalan. Fil ma'aish, dalam mencari nafkah di waktu siang hari. Jadi ternyata tidur itu Allah jadikan, dan itu adalah ciptaan Allah. Tidur manusia supaya manusia itu bisa beristirahat. Oleh karena itu tidak dianjurkan terus-menerus begadang. Terus-menerus begadang itu tidak dianjurkan. Justru harus kita itu istirahat, karena tubuh ini Allah ciptakan dan Allah yang mengaturnya. Jadi Allah ciptakan, jadi manusia itu butuh istirahat supaya apa? Supaya tubuh ini tidak rusak. Orang yang senantiasa bergadang itu biasa lama-kelamaan dia akan lemah dan mudah akan terserang dengan penyakit-penyakit. Masya Allah ya. Kemudian
wa ja'alna naumakum subata wa lanjutkan dan kami jadikan ja'alna al-laila malam itu polusi seperti banjir dan seterusnya. Nah, untuk mencari kehidupan. Jadi siang itu waktu kita untuk mencari nafkah atau terani. Kalau malam hari sengaja ya kesana kesini. Jadi tidak dianjurkan bekerja itu di malam hari, Pak. Kalau bekerja itu siang hari. Karena kalau malam hari terbatas ya. Kemudian kita lanjutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina dan kami bangunkan ya. Wa banaina fawqakum di atas kalian itu sab'an 7 shidada. Sab'an shidada atau maksudnya 7 langit. Jadi langit itu ada berapa? 7 lapis. Ada 7 lapis ya. Bumi ada berapa? 7 lapis juga. Cuman kita nggak tahu yang mana lapis kedua, mana yang langit ketiga, langit keempat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita itu kecil di hadapan Allah. Ya. Kecil di hadapan. Apakah yang dimaksud dengan langit itu adalah tata surya kita, atau yang dimaksud dengan galaksi? Atau ada berapa galaksi kalau nggak salah? Ada Bima Sakti, ada galaksi. Apakah yang dimaksud langit pertama seperti itu? Kita nggak tahu ya. Karena ilmu manusia, ilmu ilmu astronomi itu ternyata masih belum apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Allah katakan 7 langit. 7 langit. Langit pertama aja kita nggak tahu sampai mana. Belum lagi langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Dan setiap langit itu ada malaikatnya, Pak. Ada yang menjaganya. Bayangkan berapa banyaknya malaikat dan berapa besar mereka. Kemudian kita lanjutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Maksudnya apa di sini, Pak? Matahari. Ya, matahari. Wa ja'alna sirajan wahaja, yani asy-syamsa al-munira ala jamil alam, yaitu matahari yang menerangi seluruh alam semesta. Jadi ternyata matahari itu bukan hanya menerangi kita saja, tapi seluruh alam semesta. Allati yatawahhaju dawuha li ahli al-ardi kullihim, ya, yang dapat menerangi seluruh penduduk bumi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan mu'sirat ma'an air sujaja yang banyak ya, yang tercurah dengan hebatnya. Al-murad bil mu'sirat as-sahada, jadi maksudnya itu adalah awan mu'sirat ma'an sajjaja, as-sajju as-sabbul mutatabi al-katsir, yaitu air yang tumpah dengan sangat banyak. Linukhrija bihi habban wa nabata, linukhrija agar kami keluarkan ya, dengan air tersebut habban, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Linukhrija bihadzal ma'il katsir at-thayyib an-nafi' al-mubarak, ya, supaya agar kami keluarkan dengan air yang turun dari awan tadi, ya, air yang baik, yang banyak, yang bermanfaat, yang penuh keberkahan. Habban, habban itu biji-bijian, yudakhar lil anasi wal anam wal an'am, agar manusia bisa menyimpannya, dan juga hewan-hewan. Dan biji-bijian di sini dimaksudnya itu bahan-bahan pokok, Pak. Jadi dibedakan. Habban ini seperti gandum, ya, agar manusia itu bisa menyimpan bahan-bahan pokok tersebut, dan juga hewan-hewan. Wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Khadiran yu'talu rataban, yani sayur-sayuran, ya, tanam-tanaman, buah-buahan, dan seterusnya. Jadi air itu yang turun dari langit itu adalah rahmat. Maka kita itu dilarang untuk mencela rahmat Allah. Ya, hujan. Padahal dengan air tersebut biji-bijian tumbuh, Pak.
biji-bijian tumbuh. Makanya ada doanya. Kalau hujan turun itu apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah air yang bermanfaat. Atau kalau kita mungkin dalam suatu kondisi berharap kita tidak terkena, kita doakan Allahumma hawwin hawalaina wala 'alaina. Ya Allah, turunkanlah air itu di sekitar kami, bukan di atas kami. Jadi bukan ditolak air itu. Air hujan itu bukan ditolak, akan tetapi dialihkan di gunung-gunung, ya, fil akam. Kemudian wajannatin alfafa, dan jannat, kebun-kebun, alfafa yang rindang, ya, wajannatin alfafa. Di sini ya, ai basatin wa hadaiqa min samaratin mutanawwi'ah, yaitu kebun-kebun, ya, dan taman-taman dari buah-buahan yang berbagai macam, wa alwanin mukhtalifah, dan beraneka ragam warnanya, wa tu'um wa rawaih mutafawitah, rasa baunya yang berbeda-beda. Wa in kana dzalika fi buq'atin wahidatin minal ardi mujtami'an, walaupun ya semuanya itu kita temukan di satu tempat, yaitu bumi. Masya Allah, mungkin di beberapa daerah, mungkin yang pernah keluar negeri, di negeri-negeri Eropa itu ada bunganya itu Masya Allah gitu ya. Saya lihat itu ada yang kuning, merah, itu bisa berbagai macam gitu. Dengan melihatnya kita luar biasa, membuat hati kita itu tenang, ya, dan senang. Qala Ibnu Abbas alfafa mujtami'atan. Ya. Nah, itu kurang lebih tafsir ringkas kita di pagi ini, walaupun cukup waktunya sampai berapa menit ini? Hampir 30 menit lebih ya. Mungkin tadi karena ada kita membahas sedikit biografi. Insya Allah apa yang kita bacakan ini dan apa yang sudah kita bahas ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada kita, dan semoga setiap huruf yang kita baca tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Insyaallah biar lebih enaknya minggu depan kita bawa Al-Quran, ya, masing-masing kita manfaatkan mungkin untuk perbaikan bacaan kita. Saya yakin kita semuanya sudah bisa baca, mungkin sama-sama saling mengkoreksi, memperbaiki bacaan kita, karena Allah SWT berfirman warattilil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik, bagus. Karena setiap alif itu, setiap huruf itu akan dibalas oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda, "Laisa aqul alif lam mim ya wahid." Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi satu huruf itu diganjar ternyata oleh Allah SWT. Bagaimana kalau seandainya kita membacanya dengan banyak sekali, itu banyak juga pahala yang kita dapatkan. Baik, demikian yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu